Pernahkah kita terbayang bagaimana detik-detik akhir kehidupan kita? Saat napas mulai terengah-engah, pandangan kabur, dan dunia ini terasa semakin jauh. Saat itulah, di momen sakaratul maut, manusia dihadapkan pada godaan terbesar dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria edukasi yang dimuliakan Allah, ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang telah menjaga di sekitarnya telah memberikan minum, tetapi rasa haus tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya syaitan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka para syaitan itu sangat tidak rela jika seorang itu meninggal dengan memperoleh keridhaan dari Allah. Pada puncaknya kehausan yang seolah-olah tidak tertahankan itu, syaitan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar, dan ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin pun yang tidak menyadari kalau ia adalah syaitan akan berkata, "Berilah aku air itu." Syaitan itu pun berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan syaitan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah syaitan, maka ia akan berpaling. Tetapi syaitan tidak berhenti dan putus asa. Ia akan berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa air minum yang sangat segar dan menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata, "Berilah aku air minum itu." Syaitan dalam penampilan lain itu pun berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengarkan jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau syaitan tidak akan terhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan-akan membakar hati itu, dan tidak akan meminta lagi. Ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Sahabat ceria edukasi yang dimuliakan Allah, kejadian tadi pernah dialami oleh seorang ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria. Kisahnya dimulai tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria sedang sakaratul maut. Beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam pepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat thayyibah, "Katakanlah la ilaha illallah." Tetapi di luar dugaan, Abu Zakaria malah memalingkan wajahnya. Kemudian sahabat di sisi lainnya juga berkata, "Katakanlah la ilaha illallah." Lagi-lagi Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka meminta membacakan kalimat thayyibah, Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Setelah itu ia terjatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya pun menangis sedih melihat keadaan itu. Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Tetapi 1 jam kemudian Abu Zakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, "Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" "Benar, 3 kali kami meminta engkau membacakan syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling dan ketiga kalinya engkau berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Karena itulah kami jadinya bersedih." Abu Zakaria pun berkata, "Sikap dan perkataanku itu bukanlah kutunjukkan kepada kalian." Kemudian Abu Zakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak segar, sementara ia merasakan sangat haus yang begitu mendalam. Iblis pun berdiri di sisi kanan saya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran air itu makin menggoda.
dan berkata, "Tidakkah engkau membutuhkan air ini?" Ia pun tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis pun berkata lagi, "Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah." Abu Zakaria berpaling dari iblis yang saat itu juga bersamaan dengan sahabatnya yang meminta mengucapkan kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi yang bersamaan dengan sahabatnya yang meminta membacakan kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayuan yang memikat, mengiming-imingi dengan minuman yang begitu segar, sambil berkata, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Abu Zakaria pun mengakhiri penjelasannya. Seketika itu mangkok yang dibawa iblis itu jatuh pecah dan berantakan. Kemudian ia lali terbirit-birit, tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan sehingga aku jatuh pingsan. Jadi sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semuanya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat ceria edukasi yang dimuliakan Allah, sakaratul maut adalah momen yang penuh dengan ujian dan godaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba yang beriman dan taat. Marilah kita perbanyak amal soleh dan selalu berzikir agar terhindar dari godaan syaitan. Semoga kita semua diberikan husnul khotimah dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.